Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nah, ini siang-siang. Kalau kemarin kita ngobrol di sore-sore hari. Kemudian hari ini di Kamis 29 Desember 2022. 3 hari lagi kita membuka jendela sudah tahun baru ya. Bagaimana dengan resolusi untuk 2023 kamu healthy people? Pasti udah wishlistnya untuk 2023 pasti udah, oh aku pengen ini, aku pengen jodoh ya kan, aku pengen menikah, aku pengen pekerjaan, pengen gajinya nambah mungkin. Wah, ada mungkin buat kamu resolusi karyawan 2023 menjadi karyawan teladan, karyawan terbaik, karyawan yang selalu diingat sama bosnya. Mungkin ya. Kemudian di tahun 2022 apa yang resolusi apa atau capaian apa yang belum tercapai atau belum terpenuhi, atau mungkin Allah masih bentar dulu ya, nanti buat kado di tahun 2023. Who knows ya, siapa tahu. Oke, ngobrol soal tahun baru yang bentar lagi nih ya. Udah deg-degan gak sih kalau pergantian tahun baru, Dok? Kayaknya biasa aja ya. Biasa aja ya. Kalau Biasa non aja itu deh. ada deg-degan karena ada apa ya di 2023, akan ada kejutan apa ya nantinya gitu tuh yang aduh, siap nggak siap dengan satu resolusi gitu ya, satu keinginan apa atau impian apa di 2023 dan motivasi kita untuk mencapainya. Nah, ngomongin 2023, hari ini kita akan ngomongin bareng sama seorang wanita cantik, ramah, pekerja keras, friendly banget, easy going banget orangnya, dan juga kalau diajak ngobrol enak. Dokter Lita, Yes, makasih ya. spesialis jantung dan VH ya, Dok ya. jantung dan pembuluh darah. Namanya sih kok Dokter Lita aja sih, namanya panjang, terdiri dari 3 kata ya, Dok. Muflihatul. Muflihatul. Iya, Maaf dokter. Muflihatul Baroroh Rohmat, spesialis jantung pembuluh darah. darah VH. Oh, yang praktek di Rumah Sakit UII. Nah, kali ini kita mau ngobrol nih, Dok. Iya. Dokter, sebelum kita ke overview, ada satu list resolusi di 2023, dokter, apa nih? 2023 ya harapannya untuk kesehatan ya, untuk kesehatan ya semoga sehat terus. Kan 2022 ini kan kita banyak banget ya Betul. penyakit COVID juga masih, tapi alhamdulillah makin kesini COVID-nya udah mulai berkurang, kita mulai bisa beraktivitas lagi seperti biasa, dan harapannya 2023 ya kita semua bisa sehat, Amin. semua urusan atau hajatnya terpenuhi, keinginannya terpenuhi. Adem ya, umurnya muda tapi gitu ya. Oke, jadi harapannya siapa tahu di 2023 udah bersahabat dengan endemi ya, Dok ya. Iya. Sudah bersahabat dengan endemi, kemudian nggak bermasker lagi. Iya, semoga sekarang aja udah bahagia. udah banyak yang nggak bermasker ya, Mbak ya. Betul sekali. Tapi kita harus thanks to pandemic karena ada hal-hal yang baik di dalam masa pandemik yang memang harus kita terapkan itu terus-menerus. Hand sanitizer jangan lupa, kemudian kebiasaan cuci tangan, kemudian habis keluar atau habis beraktivitas di luar kamu juga harus mandi ya, ganti baju, kemudian juga masker harus kamu standby-kan di tas atau pouch kamu. Jadi tetap ada kebiasaan baik selama pandemik yang kita harus bawa. Karena, Dok ya, ini ngomongin di 2022 karena kita akan ngomongin ada apa ya di 2003 dan juga bagaimana kita menyambut 2023 dengan khasnya oleh seorang spesialis jantung. Oh ya. Karena di Desember ini ada berita yang cukup mencuri perhatian, adalah terkait dengan ditemukannya sekitar 600 bayi di Kabupaten Bantul yang terkonfirm TB ya, Dok ya. Itu yang ya lagi-lagi kenapa ya 2022 dari 2019 ya kita pandemi ya. Kemudian 2020 sorry 2020 kemudian ke 2022 nih sepertinya rapotnya lebih ke kesehatan nih gitu ya, PR-nya di ke kesehatan. Nah, jangan sampai di 2023 juga muncul lagi gitu yang meningitis yang misterius lah, yang TB lah, kemudian hepatitis misterius, betul, gagal ginjal akut. Iya, gagal ginjal akut yang sempat
Ini kayaknya rapotnya tentang kesehatan dan kita mesti harus aware, bukan berarti kita aduh kalau kita ngomongin screening ya males gitu. Karena kalau udah tahu penyakitnya tuh udah worry sendiri. Nah, kamu nggak usah takut karena hari ini namanya Healthy Year 2023. Menyambut 2023 dengan resolusi yang baik dan juga kesehatan kamu juga harus bagus gitu. Oke. Ya. Dokter Lita, barangkali bisa bagi sama kita overview terkait dengan Healthy Year untuk menyambut 2023. Oke, ya terima kasih Mbak Noni Iya, untuk kesempatannya. Jadi menyambut 2023 tentunya kita juga harus resolusinya tetap sehat ya, healthy people ya. Jadi nggak cuma resolusi yang lainnya pastinya, tapi juga kita harus menjaga kesehatan kita. Jangan sampai kita jadi mengesampingkan atau jadi ceroboh lah istilahnya gitu. Nah, untuk kali ini saya akan sedikit membahas temanya tentang healthy year untuk menyambut 2023. Langsung aja ya Mbak Noni ya. Oke. Jadi saat ini di Indonesia itu sedang menghadapi yang namanya triple burden atau beban 3 kali lipat berbagai masalah penyakit. Nah, yang pertama ini kan kita udah tahu ya sekarang adanya penyakit infeksi new emerging dan re-emerging COVID-19. Jadi sebenarnya COVID ini kan udah dari 2020, cuman memang banyak variannya ya. Jadi sampai varian Delta, Omicron. Nah, itu Mutasi sampai ya? sekarang mutasi gitu. Nah, sampai sekarang juga sebenarnya masih ada beberapa yang terkena COVID, cuman memang jumlahnya sudah berkurang karena kita kan semuanya sudah sebagian besar sudah vaksin ya, sudah sampai booster. Dan yang kedua adalah penyakit menular yang belum teratasi dengan baik. Nah, yang ketiga ini adalah penyakit tidak menular, yang dimana setiap tahunnya ini cenderung naik. Nah, penyakit tidak menular itu seperti apa? Nah, ini penyakit tidak menular itu adalah penyakit yang sebenarnya dapat kita cegah atau preventable disease dengan mengenali faktor resiko dan merubah gaya hidup yang lebih sehat. Nah, dalam 2 dekade terakhir ini PTM atau kita sebutnya penyakit tidak menular itu merupakan beban utama atau penyebab utama dari penyakit di Indonesia. Nah, salah satunya itu ada 4 sebenarnya 4 penyakit tertinggi PTM itu. Nah, yang pertama adalah jantung, yang kedua adalah penyakit gagal ginjal, yang ketiga kanker, dan yang keempat stroke. Nah, karena bidang saya adalah jantung ya Mbak Noni ya, jadi Kita akan mengupas soal si ya jantung kita akan ini ya. mengupas tentang penyakit tidak menular yang disebabkan karena penyakit jantung. Nah, penyakit jantung ini apa saja yang sering terjadi? Nah, mungkin healthy people pada usia produktif. Ya, usia produktif sebenarnya di atas 40 tahun ya, tapi sekarang mulai usia 20 tahun ke atas atau 25 tahun ke atas ini banyak sekali yang mulai ada keluhan nyeri dada. Nah, nyeri dada ini adalah nyeri dada yang tipikal. Nanti akan kita bahas di mana bisa menggambarkan adanya penyumbatan pembuluh darah jantung atau kita sebut ischemic heart disease. Nah, yang kedua adalah gagal jantung. Biasanya gagal jantung ini pada usia yang lanjut usia. Jadi udah usia di atas 50 tahun, 60 tahun itu datang dengan gagal jantung, gampang sesak nafas, menggeh-menggeh, kaki bengkak. Itu kan biasanya pada orang tua ya. Orang tua atau bapak ibu tiba-tiba hipertensi lama yang tidak terkontrol, datang-datang udah menggeh-menggeh, keluhannya gampang capek, kakinya bengkak, Dok, kaki saya bengkak. Nah, itu salah satu gejala dari gagal jantung. Nah, selanjutnya bisa juga gangguan irama jantung. Nah, gangguan irama jantung di sini itu bisa juga yang misalnya dia sering berdebar. Nah, sering berdebar ini bisa dua ya Mbak Nonik ya. Bisa psikologis, memang dia mungkin cemasan, orangnya panik gitu. Dia sering berdebar atau memang berdebarnya ini memang ada gangguan irama jantung. Oke, atau jatuh cinta. Nah, bisa juga kalau ketemu kan ya. Kalau nggak ketemu, deg-degan sendiri gimana? Deg-deg atau di stetoskop deg-deg ya jadinya. Iya, nah itu sebenarnya harus kita periksakan ya healthy people. Jadi kalau ada keluhan berdebar atau misalnya ada riwayat pingsan atau gelier. Misalnya kalau yang sering gelier itu kan orang tua ya, gelier. Kayak gitu segera periksakan untuk kita deteksi dengan EKG, elektrokardiogram. Untuk tahu irama jantungnya seperti apa dan ada gangguan katup jantung dan lain-lainnya. Nah, ini kita yang akan bahas untuk ischemic heart disease, yaitu ditandai dengan nyeri dada tipikal. Nah, nyeri dada tipikal yang seperti apa? Nah, seringkali itu
pasien ini datang dengan, dok saya nyeri dada, kadang senut-senut, dipijet enak. Nah itu kan berarti bukan jantung ya Mbak Noni ya. Kalau dipijet kan kadang dioles-olesin minyak putih itu enakan, dikerokin gitu. enakan gitu. Okay. Nah tapi nyeri dada tipikal yang khas karena penyakit jantung ini adalah nyeri dada sebelah kiri yang biasanya nggak bisa ditunjuk. Jadi kita tanya, bisa ditunjuk nggak Pak, Bu? Gitu. Kadang kalau memang nyeri dada yang khas karena jantung tuh nggak bisa ditunjuk. Jadi merata, jadi dia nggak random ngerti, gitu. ya? Pokoknya di dada sebelah kiri rasanya tuh kayak berat, ditindih gitu. Kemudian ada penjalaran biasanya, ada ke lengan kiri, ke bahu, ke pundak sini, ke rahang juga bisa sampai ke punggung. Iya, ini rada nyaru dengan GERD ya dok ya? Nah, kalau GERD sebenarnya kan dia itu mulanya dari asam lambung ya. GERD itu kan karena peningkatan asam lambung. Biasanya memang pasien riwayat sakit MAH. Nah, asam lambungnya meningkat, jadi biasanya memang dari ulu hati sini dia rasanya nggak nyaman, terus asam lambungnya tuh naik ke atas rasanya panas kayak gitu. Betul. Nah, tapi biasanya ya itu tadi kita memang harus tanya riwayatnya, apakah dia ada riwayat MAH sebelumnya, makannya teratur apa enggak, kurang istirahat atau stres itu kan juga bisa meningkatkan asam lambung ya Mbak Noni ya. Gitu. Nah ini selain nyeri dada kiri yang kayak ditindih benda berat itu tadi juga, nah kita tanya pencetusnya apa nih nyeri dadanya. Nah pencetusnya ini kalau nyeri dada karena jantung tuh memberat dengan aktivitas atau stres emosional. Jadi karena adanya penyumbatan pembuluh darah jantung, jadi kan aliran darah pasti akan terganggu kan, aliran darah jantung. Nah sedangkan darah ini kan bawa oksigen, nutrisi untuk otot jantung. Nah kalau kita aktivitas, otomatis kan jantung ini kerjanya lebih berat daripada waktu kita istirahat. Nah kalau di situ ada penyumbatan, otomatis aliran darahnya akan terganggu. Dan suplai oksigennya juga akan terganggu ke otot jantungnya itu. Nah, karena suplai oksigen itu terganggu, maka keluhan pasien itu adalah nyeri dada. Nah, nyeri dada itu sebagai akibat dari suplai oksigen yang terganggu di otot jantungnya itu. Berarti nanti kita akan bahas apakah dari nyeri dada atau ischemic disease, heart disease ini terkait dengan lifestyle juga gitu ya, dok iya, ya? nanti kita akan bahas setelah ini. Siap. Nah, setelah itu, kalau memang pada saat aktivitas itu kan memang pembuluh darah kita cenderung akan mengecil atau vasokonstriksi istilahnya. Dan dia akan membaik dengan istirahat karena waktu istirahat pembuluh darah itu kan vasodilatasi atau melebar. Nah, itu nyeri dada karena jantung itu memberat dengan aktivitas dan membaik dengan istirahat. Nah, gitu. Karena waktu istirahat pembuluh darahnya akan melebar, jadi aliran darah kan lebih lancar daripada yang sebelumnya tadi waktu aktivitas tadi. Gitu. Dan biasanya pada pasien-pasien yang sudah riwayat sakit jantung sebelumnya, misalnya dia emang ada riwayat pernah dikasih obat di bawah lidah. Nah, kita tanya, apakah ada obat sebelumnya yang pernah dikonsumsi, dikasih bawah lidah membaik atau enggak. Nah, kalau dikasih obat di bawah lidah ini membaik, keluhan nyeri dadanya, nah kemungkinan ya karena penyumbatan pembuluh darah jantung itu tadi, gitu. Karena dan itu pasti ya dok ya, kalau dia sudah punya pengalaman, dia minum obat di bawah lidah, itu pasti dia punya keluhan akan membaik. Biasanya dia kalau nyeri dada membaik dengan obat di bawah lidah, berarti kemungkinan memang karena penyumbatan pembuluh darah jantung. Karena apakah itu terus-terusan atau misalnya pengalamannya, saya pernah nyeri dada nih dok, kemudian pernah minum obat misalnya 1 kali itu yang di bawah lidah, kemudian atau penggunaan atau konsumsi obat di bawah lidah itu secara berkala, atau ya udah pengalaman satu itu bisa, ini ada salah satu riwayat kecenderungan ke iskemik tadi. Iya, jadi kalau sudah misalnya dia keluhan nyeri dada pertama, terus dikasih obat di bawah lidah dia udah membaik, memang ada kecenderungan ke sana Mbak, gitu. Jadi udah kita curigai dan kita harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Misalnya kita lihat usianya, kalau misalnya usia masih muda ya kita bisa lakukan treadmill untuk kita tes apakah memang benar penyumbatan pembuluh darah jantung. Atau misalnya kalau orang tua ya kita lakukan ekokardiografi atau USG jantung dulu, apakah pompa jantungnya bagus atau enggak. Untuk selanjutnya bisa dilakukan treadmill atau tidak gitu. Jadi intinya kalau memang ada keluhan nyeri dada dengan yang seperti itu tadi, maka harus hati-hati dan harus segera periksakan ke dokter spesialis jantung untuk pemeriksaan lebih lanjut. Gitu. Nah, setelah itu ya Mbak Noni, jadi selain nyeri dadanya itu ada pencetusnya, perbaikannya seperti apa, dan juga ada keluhan penyertanya. Keluhan penyertanya seperti keringat dingin, mual, dan muntah. Tapi ini nggak semuanya
dikeluhkan ya. Kadang ada yang nggak kerasa juga bisa. 2 di antaranya, 1 di antaranya seperti itu Iya ya, Dok, ya? bisa. Dan biasanya pada pasien diabetes ini kan karena dia rangsang sensitivitas nyerinya dia itu menurun. Kadang memang tidak khas nyeri dadanya itu. Rasanya mungkin dia kayak ampek, saya ampek dok. Nah itu juga kita harus hati-hati. Makanya kita harus tanya secara keseluruhan faktor risiko sebelumnya apa aja. Nah gitu. Jadi ini kan udah kita tahu ya nyeri dada yang tipikal karena jantung ini atau penyumbatan pembuluh darah jantung seperti apa, udah itu tadi. Nah selanjutnya apa aja nih faktor resiko penyakit jantung. Nah faktor resiko ini ada 2 Mbak Noni, yang tidak dapat dimodifikasi dan yang dapat dimodifikasi. Yang tidak dapat dimodifikasi itu yang ya istilahnya udah takdir ya. Oh, oke. Jadi misalnya karena usia. Oke. Nah usia kan ya udah kita nggak bisa nih, misalnya ya usia kan pasti kita akan bertambah usia dan usia yang lebih seperti apa, lebih dari 40 tahun nih biasanya memang resiko untuk terkena penyakit jantung. Tapi pada sekarang ini nggak cuma lebih dari 40 tahun, usia 30 tahun. Betul. Bahkan ada pasien saya dulu juga waktu saya ambil spesialis usia 25 itu udah kena penyakit jantung gitu. Iya, jadi Pasang ring lah ya iya, gitu. makin kesini-sini penyakit itu tidak melihat bahwa ya kita tahu ya jantung, kemudian diabetes, itu kan stroke itu dulu pada masanya si penyakit ini adalah yang empunya orang tua gitu ya. Iya. Namun bergeser ke sini-sini tuh kayak usianya tuh makin dipermudah gitu per 10 tahun ya. Iya. Oke, awalnya potensinya 40, kemudian saya betul di usia-usia 20, 25 Iya. tahun itu memang ada sampai dengan pasang ring ya, atau bypass ya dok namanya ya. Kalau pasang ring dulu sih, kalau bypass tuh nanti udah open heart surgery. Iya. Jadi kalau misalnya dia terlalu complicated gitu pembuluh darahnya gitu nggak bisa dipasang ring saking banyaknya penyumbatannya itu biasanya nanti Harus diarahkan untuk bypass. Tapi ya itu memang harus lewat rapat dulu ya antar dokter jantung sama dokter bedah jantungnya gitu. Tapi ya tadi sih jadi usia ya, kalau usia tuh ya memang ya semakin tua akan resikonya akan semakin lebih tinggi ya daripada yang lebih muda. Ini berarti yang tidak dapat dimodifikasi ya dok ya. Iya. Jadi ibaratnya ya blessingnya begitu Iya. gitu ya, udah dari sononya Iya, gitu. makanya. Terus siap. habis itu jenis kelamin. Nah, laki-laki ini lebih tinggi resikonya terkena penyakit jantung daripada perempuan. Nah, terutama laki-laki apalagi dia ada riwayat merokok, terus habis itu dia makannya kan obesitas kayak gitu ya. Nah, sedangkan pada perempuan ini sebenarnya dia juga harus bersyukur karena pada perempuan tuh ada hormon estrogen yang bisa menjaga untuk hormon ini baik untuk melindungi jantung. Makanya pada perempuan ini jarang sekali kalau usia produktif tuh kena penyakit jantung, kecuali kalau dia sudah menopause. Menopause kan hormonnya menurun, Betul. jadi resikonya akan lebih tinggi pada pasien yang menopause. Tapi juga jangan salah, bisa juga pada usia produktif, tapi dia ada faktor resiko yang lain, hipertensi, diabetes, itu tadi sih. Jadi ya memang secara keseluruhan tetap harus hati-hati ya, meskipun perempuan juga jangan yang nyantai-nyantai aja, terus makan-makan yang manis-manis. Karena dari tulisan dari sampai penyampaian dokter Lita nih, itu kayak mensejahterakan cewek gitu ya. Kita kan ada hormonnya paling 60 gitu, tetapi juga beriring tahun ternyata masa menopause ini juga maju. Itu dia. Untuk Ada wanita beberapa ya, dok, ya. iya. Nah, terus yang selanjutnya adalah faktor keturunan. Nah, faktor keturunan itu apakah ada orang tua, ayah, ibu kandung yang secara langsung ya terkena penyakit jantung gitu. Nah, itu juga akan meningkatkan faktor resiko untuk ke anaknya. Gitu. Jadi emang intinya sih harus lebih hati-hati kalau memang orang tuanya sudah ada faktor resiko sudah terkena penyakit jantung gitu, Mbak. Ini mitos atau fakta dok terkait dengan faktor keturunan atau genetik ini dok. Jadi saya pernah dengar terkait dengan untuk khususnya di penyakit jantung ini. Jadi mungkin healthy people kalau nyimak nih podcast Sehati dari beberapa minggu yang lalu atau bulan yang lalu, nanti selalu tanya nih gitu terkait dengan faktor risiko. Jika
faktor keturunan, jika keluarganya misalnya paling deket orang tua, kemudian buyutnya, dia meninggal di usia tertentu, katakanlah di usia 56 tahun, kemudian adanya dengan riwayat jantung ini. Nah, itu apakah bisa menjadi patokan bahwa si faktor keturunan ini akan di range usia itu, Dok? Jadi kalau ada batas usianya ya, kalau untuk laki-laki dan perempuan untuk meningkatkan secara faktor keturunan ya, untuk meningkatkan resiko terkena penyakit jantung. Kalau laki-laki itu di bawah usia 50 sampai 55 tahun, kalau perempuan di bawah 60 tahun. Nah, kalau orang tua atau keluarganya ada yang terkena penyakit jantung di bawah usia itu ya, dia bisa meningkatkan resiko ke anaknya. Tapi kalau di atas usia itu ya memang kemungkinan orang tuanya terkenanya karena dia memang faktor usia gitu. Memang proses usia degeneratif lah istilahnya seperti itu. Jadi memang kita juga lihat apakah orang tua atau keluarga kita itu terkena penyakit jantungnya saat usia muda atau memang udah lanjut usia gitu. Emang udah ya usianya gitu, memang udah karena faktor usia. Karena kan sebenarnya kalau penyumbatan pembuluh darah jantung ini kan adanya penumpukan plak ya. Jadi penumpukan plak atau kita sebut aterosklerosis, yaitu penumpukan plak di pembuluh darah jantung itu ya sebenarnya dia itu prosesnya tuh sudah bertahun-tahun, udah 10 tahun, sudah 10-20 tahun sejak kita usia belia gitu, Mbak. Jadi ya itu bukan yang proses plaknya itu mendadak terus tiba-tiba ada, enggak, tapi itu sudah prosesnya sudah lama, dengan ya tergantung dengan konsumsi makan kita seperti apa. Nah, kalau kita makannya tidak terjaga, makan tinggi kolesterol, kurang serat, ya dia akan penumpukan plaknya akan semakin tebal gitu. Jadi memang itu sebenarnya pertumbuhan plak atau adanya penumpukan plak ini dia udah prosesnya udah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun gitu. Gitu jadi manifestasi ya, Dok. Jadi penumpukan dari ya itu lagi ya, lagi-lagi lifestyle yang nanti kita akan bahas juga ya, Dok ya. Gitu ya. Jadi yang ini adalah faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi. Nah, selanjutnya adalah yang dapat dimodifikasi. Ya tadi sudah yang saya bisa sebut. dicegah maksudnya gitu ya, Dok ya. Dimodifikasi maksudnya bisa kita modifikasi sendiri. Jadi bisa kita cegah gitu, bisa kita atur. Nah, pertama adalah hipertensi, diabetes mellitus, merokok, hiperkolesterolemia, obesitas, dan gaya hidup itu tadi, Mbak, yang kita sering sebut ya. Karena gaya hidup yang misalnya makan yang nggak sehat, tinggi kalori, rendah serat, tinggi garam, tinggi gula, tinggi lemak, dan seringkali milih makan yang junk food karena ya udah minta praktisnya aja kan, siap saji. Jadi ya itu tadi akan meningkatkan resiko yang hipertensi, diabetes, hiperkolesterolemia dari pola makan itu tadi yang tidak sehat. Gitu. Dan gaya hidup sedentary lifestyle. Jadi sedentary itu ya banyak duduknya ya kan, karena sekarang kan ya misalnya orang kerja kantoran banyak duduknya, atau misalnya sekarang WFH banyak bisa di rumah gitu kan, jadi gerakannya kan semakin minimal ya, semakin sedikit. Nah, itu juga bisa meningkatkan resiko untuk terjadinya penyakit jantung. Apalagi sekarang semua pekerjaan itu bisa melalui gadget. Nah, itu tadi. Gadget, terus bisa WFH, bisa di mana aja kadang. Jadi bikin kadang ya itu tadi mager. Jadi kurang aktivitas fisik. Nah, itu tadi juga bisa selain itu juga selain gaya hidup juga karena stres. Ya, sekarang kan banyak ya. Ya mungkin karena kondisi pandemi dan lain-lainnya, itu banyak sekali sekarang, nggak cuman orang tua tapi anak muda yang masih produktif tuh masih sering stres, sering cemas. Nah, itu tadi sih ya, sama kurang istirahat, mungkin kelelahan karena kerja, keforsir gitu ya. Misalnya udah lagi workaholic nih, lagi cari cuan gitu. Jadi malah sampai istirahatnya kurang, itu juga bisa jadi nggak sehat juga. Gitu. Ngeri juga ya. Itu kayaknya deket-deket sama kehidupan nyata gitu ya. Iya, kehidupan kita sehari-hari sepertinya ya. Nah, selanjutnya, gimana caranya untuk mencegah terjadinya penyakit jantung? Nah, ini ada singkatannya nih, CERDIC. C-nya cek kesehatan secara berkala. Jadi kalau memang ada keluhan seperti yang saya sebutkan tadi ya segera periksakan. Atau misalnya biasanya kan sekarang sering ada medical check up ya, Dok ya, medical
check up itu ya cek kolesterol, asam urat yang sering kali, dan gula darah. Puasa itu sih gula darah sih ya, itu sering kali sih ya paling nggak yang bisa kita kontrol itu tadi kan ya. Jadi ya kalau bisa tiap 6 bulan atau 1 tahun sekali ya cek medical check up itu tadi. Untuk tahu kalau ada kolesterol tinggi ya kita kok Kayak raport per semester lah Iya, ya. Kalau kita punya riwayat dari keluarga terkait tadi yang disampaikan sama dokter Lita, berarti kita harus per semester nih, per 6 bulan kita cek. Tapi kalau misalnya rapotnya baik nih dok dari keluarga, berarti minimal ada 1 tahun. Iya, gitu 1 tahun paling enggak ya. Jadi jangan lupa juga tensinya, keluarga ada tensi tinggi ya. Kalau bisa sekali-kali ceklah ke klinik atau ke rumah sakit gitu untuk tahu apakah aduh aku ini juga nggak ya, tensinya tinggi juga nggak ya, terus makanku nggak kontrol nih, makan yang kolesterol, makan jeroan atau makan kadang apa. overthinking gitu Nah, kan. Kalau udah mungkin stres itu bisa dibikin dari kita sendiri kali ya, Nah, Dok, itu ya. Jadi tadi. overthinking, wah iya ya nanti, jadi kayak memikirkan sesuatu atau sudah meramalkan sesuatu yang sebenarnya belum terjadi itu. Heeh. Oke. Nah, terus yang adalah enyahkan asap rokok. Jadi buat teman-teman healthy people, jadi kalau rokok tuh ya sebaiknya ya kita stop aja ya gitu. Jadi yang sehat aja sekarang, udah olahraga yang lainnya gitu. Jadi udah nggak pakai udah nggak rokok. Terus yang R adalah rajin beraktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik ini olahraga ya. Olahraga ini memang yang paling sehat untuk jantung tuh paling nggak seminggu 3-5 kali. 3-5 kali. Dengan itu berapa lama? Nah, durasinya itu paling tidak setiap olahraga tuh minimal 30 menit, Mbak. Minimal 30 menit aja deh Iya, ya 30 sampai 45 menit. Nah, jalan kaki misalnya, boleh, jalan kaki, mau jogging, mau sepeda santai juga boleh, nggak harus yang harus lari ke satu tempat nge-gym gitu ya. Oke, 30 menit kemudian dengan aktivitas yang mungkin itu tadi ya, kayak jogging, bisa renang juga bisa, sepedaan bareng keluarga, bareng teman-teman. Jadi nggak harus yang sepeda yang sekarang kan yang sepeda road bike gitu ya, mungkin ya sepeda yang biasa juga nggak apa-apa. Iya. Harganya udah mahal, belum makan, bisa-bisa kempot karena lifestyle. Pengen sehat tapi makan diet ya, ternyata banyak cicilan. Jadi yang penting olahraga yang inilah, nggak usah yang sebisanya aja gitu. Bahwa sehat itu sebenarnya murah, tergantung bagaimana kita mengaplikasikan sih, Dok ya. Ya, benar banget. Nah, terus D adalah diet yang sehat dan seimbang. Nah, tadi diet yang tinggi serat, kemudian rendah kalori, rendah lemak. Nah, itu tadi ya. Jadi harus dijaga dietnya dan istirahat yang cukup. Paling nggak 6-8 jam sih istirahatnya. Itu. Untuk beberapa orang mungkin tidak bisa memenuhi 6-8 jam ya, Dok ya. Kalau misalnya swing shift ya, atau teman-teman pekerja yang healthy people misalnya, oh iya aku kerjanya dari pagi ke malam, kemudian aku ada shift malam sampai pagi. Itu rada mengacaukan dari jam istirahat ya, Dok ya. Nah, untuk mensiasati ini sama buat teman-teman yang punya jam kerja yang dia agak beda gitu. Nah, ini 6-8 jamnya bagaimana, Dokter? Sebenarnya kalau istirahat, kalau buat teman-teman yang tenaga medis ya, yang biasanya ada jaga, ya kan sebenarnya bisa diatur untuk jam istirahatnya. Kalau misalnya dia shift malam, ya nanti bisa diganti dengan waktu siang tidurnya, diganti waktu siang gitu sih. Jadi intinya ya tetap istirahatnya itu dicukupkan waktunya. Karena kalau misalnya istirahat kurang juga bisa mempengaruhi metabolisme tubuh, jadinya gampang capek, gampang lesu. Iya, terus sempat nanti marah-marah. Misalnya kurang istirahat. Ya? Oke. Nah, itu tadi sama kelola stres yang terakhir ya. Jadi jangan lupa healthy people. Jadi meskipun misalnya masalahnya banyak atau masalah apapun lah ya, tapi ya tetap kalau bisa dikendalikan stresnya. Gitu. Semua orang punya masalah, gitu ya. Tapi tergantung bagaimana kita untuk menyikapi si masalah yang datang. Iya. Gitu ya. Nggak semuanya harus dipikirkan, ya udah jalani aja gitu Mbak. Betul. Jalanin, telen ya kan. Jalanin, telen, dan
syukuri Iya, benar banget. itu. Wih, ya ampun kita udah kayak tua banget ya Iya, Dok ya. sosok ngasih petuah Iya ya. kami petua. Jangan-jangan komennya ya ampun gitu ya apa ya? Oh, belum. Oke Dok. Oke, terus nah ini tadi ya. Jadi Oke, ini. intinya pencegahan primer itu tadi harus cek tekanan darah. Kalau memang ada tensi tinggi ya paling enggak tensinya dikontrol di bawah 130/80. Dan jangan lupa untuk aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik yaitu tadi paling enggak 150 menit per minggu untuk moderate activity. Moderate activity ya kayak jogging, sepeda santai, fun bike kayak gitu, Mbak. Terus yang diabetes mellitus, yang pasien dengan memang sudah punya DM, ini ya harus obatnya harus rutin ya dikonsumsi dan jangan lupa untuk dietnya dan aktivitas fisik juga yang penting. Sama rokok. Nah, rokok ini harus di stop ya. Kalau bisa ya dikurangi karena memang rokok ini kan ya kecanduan ya. Jadi ya kalau memang sulit ya paling nggak dikurangi frekuensinya sampai nanti bisa di stop. Oke. Gitu. Sampai kolesterol juga tetap harus, kalau memang ada kolesterol tinggi ya nanti bisa dikasih obat kolesterol untuk menekan kolesterol, tapi juga harus dikontrol makannya. Jadi nggak cuman kita kasih obat, udah dapat obat tapi makannya Iya. masih tetap aja. Kayak macam udah udah. ada penawarnya, makan aja kayak dispensasi diri sendiri. Iya. Kalau misalnya ada acara-acara, apalagi ini kan mau tahun baru ya, Iya. kadang ya di rumah aja. Oh iya, nanti manggil temen, makannya juga wah Iya. mak jreng gitu. Oke. Nah, terus ya ini tadi sih yang tadi kita bahas ya, sedentary behavior itu seperti apa, misalnya duduk, rebahan, nonton TV, gadgetan, itu kan juga sedentary lifestyle ya, jadi harus dikurangi. Dan moderate activity ya kayak jalan, sepedaan, terus bisa yoga atau swimming, renang, dan juga ya itu tadi sih contoh-contoh aktivitas fisik yang lainnya gitu ya. Ya. Udah, Wih, seru ya Dok. Iya. Kalau kita ngomongin perjantungan, kalau perjantungan kayaknya mak deg-degan gitu ya. Kalau ngomongin terkait dengan kesehatan itu kalau sekarang buat yang muda-muda macam kita nih ya Dok ya, kadang kita yang tahu, misalnya saya aja gitu kerja di dunia kesehatan gitu, udah tahu kayak begitu, masih juga kayak ada tolerance untuk kita kasih sama diri kita, kayak self reward, tahu nggak sih? Oh kan gue ini setahun udah kerja keras banget loh gitu. Kata Bunda Korla itu, lu kerja mati-matian makan juga harus enak gitu kan, jadinya salah gitu ya. Tapi kita harus memaintain. Berarti dari yang kita obrolkan, penyakit itu sebenarnya bisa datang dari kita ya Dok ya? Iya, benar banget. Nah, itu ya. Jadi mau rapot kita baik buruknya ya tergantung bagaimana kita mau ngelakuin, mau nggak effort-effortnya tadi. Bahwa cukup 30 menit loh kamu bisa mereduce olahraga, aktivitas fisik ya. Oke. Kita undang healthy people untuk bertanya-tanya sama Dokter Lita karena seru banget ya. Topiknya untuk menyambut tahun 2023 yang mantap. Gitu ya. Ada tagline nggak sih 2023? Belum ya kayaknya ya. Semangat. Cuan. Yang dipikir cuan terus ya biar bisa liburan ya, healing. Berat dong. Apa? Makin berat. Akhir tahun tuh kayaknya bukan lebih santai tapi banyak pekerjaan ya sih dirasain Dokter Lita, kayak oh ya baiklah. Iya sih, ya tadi malah ingin kayak kerasa capek gitu kan, ya. Jadi curhat-colongan. Iya. Apa gitu. Oke, kita akan lumayan banyak loh Dok yang udah tanya. Oke, kita langsung ya Dok. Ya, oke. Dari @anita_kristiandari. Dok, jangan bertanya dong, apakah beda antara IHD dengan CAD? Apakah beda gejalanya? Saat dapat serangan pertama, apa yang harus dilakukan? Untuk tadi, faktor keturunan, apakah bisa diubah dengan lifestyle ya Dok? Terima kasih. Ya, jadi pintar sekali ya, ini mungkin Iya, tenaga medis ya. Tenaga medis ya, udah curiga-curiga deh ya. Atau kamu searching Google, ya ampun. Jadi kalau misalnya ischemic heart disease dengan CAD itu kan coronary artery disease. Nah sebenarnya kalau coronary artery disease ini biasanya kita sudah tahu kalau kan coronary artery disease ini kan artinya penyakit arteri koroner. Biasanya kita bisa pastikan dia memang ada CAD itu dengan pemeriksaan kateterisasi jantung.
Jadi kalau yang sudah dikateterisasi jantung kita baru tahu nih, oh dia misalnya jadi kayak kateterisasi jantung tuh istilahnya kayak teropong gitu loh Mbak. Jadi kateter jantung itu diteropong untuk lihat, kemudian disemprotkan kontras untuk lihat penyumbatan pembuluh darahnya itu di pembuluh darah jantung yang mana. Nah kalau memang dia ada penyumbatan, udah jelas dari kateterisasi itu ada penyumbatan, ya berarti kita biasanya emang sebutnya CAD, coronary artery disease. Atau bisa juga dengan pemeriksaan MSCT kardiak atau MSCT jantung. Nah, itu bisa kita lihat untuk CAD-nya. Nah, tapi kalau IHD memang ini adalah diagnosis ya. Ini kan masalah diagnosis seperti cuman masalah diagnosis tapi intinya sama, ada penyumbatan di pembuluh darah jantung. Kalau IHD ini biasanya belum kita lakukan pemeriksaan invasif kayak kateterisasi itu. Jadi cuman curiganya dengan keluhan nyeri dada, oh ya kemungkinan dia IHD gitu. Tapi tetap pada dasarnya sama-sama ada penyumbatan pembuluh darah jantung. Dan kalau memang ada keluhan yang tadi ya ada penyumbatan pembuluh darah jantung itu tadi, keluhannya ya nyeri dada tipikal yang paling gampang kita deteksi ya. Jadi nyeri dada tipikal yang nyeri dada kiri, yang seperti ditindih, memberat dengan aktivitas, membaik dengan istirahat. Nah, kalau ada keluhan seperti itu sebaiknya segera periksa ke dokter. Gitu. Jadi jangan tunda lama-lama karena kalau makin ditunda nanti keluhannya makin berat malah makin bahaya ya. Yang boleh kamu tumpuk adalah duit. Ya kan? Ya. Ya, duit. Apalagi kamu jangan menumpuk penyakit, apalagi kenangan-kenangan. Ya. Aduh jangan. Mau 2023 mesti move on ya, mesti Iya lebih dong. semangat. Iya. Ya. Nah, tadi semoga dari @hanita_christiandari sudah bisa menjawab ya. Oh ya, ada satu lagi Dok yang belum dijawab. Iya. Tadi kan soal IHD dengan CAD itu ya. Iya. Nah, kalau faktor keturunan tadi, apakah itu bisa diperbaiki, bisa dimodifikasi dengan lifestyle kita? Iya, bisa banget Mbak Noni. Jadi jangan terus ke keluarganya, orang tuanya, Menyalahkan gitu terus ya. jadi kayak udah pesimis dulu, tapi ya tetap kita ada usaha ya, karena kalau misalnya kita gaya hidupnya atau lifestyle-nya kita tetap jaga sehat, ya pasti akan mengurangi untuk resiko terjadinya penyakit jantung. Jadi ya kalau memang ada faktor keturunan dari keluarga yang terkena penyakit jantung, ya kitanya harus usaha juga gitu. Maksudnya tetap gaya hidup sehat, nggak terus pasrah gitu ya, terus ya udahlah gitu, kalau kena ya udah emang udah keturunan gitu, bukan seperti itu ya, tapi ya kitanya tetap jaga lifestyle-nya tetap sehat kayak yang saya sebutkan tadi. Kayak macam ya udahlah karena ini juga udah kehendak keluarga dan Tuhan gitu. Iya. Gitu. Orang tuh jangan pasrah-pasrah lah, udah 2023 ini mau pasrah-pasrah aja gitu kan. Iya, tetap harus usaha lah ya. Iyalah. Oke, ini dari @anisa_alfi. Dok, perokok pasif ada kemungkinan bahaya ke jantung juga nggak ya? Ya, bahaya banget ya Mbak ya. Jadi malah ada yang bilang, ada penelitian yang bilang perokok pasif itu lebih bahaya daripada perokok aktif. Gitu. Betul. Jadi kan sebenarnya itu udah lama ya, Berarti Mbak mending ya. ngerokok sekalian Iya. ya gitu. Ya Jangan nggak juga. gitu ya. Iya. Jadi ya kalau bisa jauh-jauh atau jangan deket sama yang perokok aktif. Kalau ada yang rokok ya udah jauh-jauh, suruh pergi. Iya. Jangan dekat-dekat lah gitu. Oh. Atau pakai masker atau gimana, pokoknya kalau bisa ya kita tetap jaga diri kita. Kalau dia rokok ya udah resikonya dia kan, dia merokok. Jadi kita ya jangan mendekat ke yang rokok itu tadi. Kamu bisa masukkan dalam list kategori pasangan kamu ya. Ya. Jangan ada rokok di antara kita. Kalau misalnya pasangan yang rokok ya udah rokoknya di luar rumah, pokoknya jangan sampai masuk rumah gitu ya. Pokoknya udah kayak COVID lah deh ya, gitu ya. Oh, oke. Kalau misalnya kadang gini Dok, kita pakai masker nih. Kemudian environment kita atau lingkungan nongkrong kita gitu ya, itu lagi ngerokok, dan sekarang kan ngerokoknya udah bergeser nih, gitu ya. Aku udah nggak rokok sih, gentle banget gitu. Tapi aku nge-vape, aduh, ya samina ya, kayaknya samina watokna, podo wae sama aja. gitu ya. Nah, kalau kita udah pakai masker, kemudian kan pernah ngerasain ya sih? Tetap masih ada yang masuk. Itu apakah juga itu sudah bisa memproteksi atau seperti apa Dok?
Jadi kalau Masih ada misalnya sensasi masker baunya. sih ya tetap aja itu udah ada proteksi ya, cuman nggak sepenuhnya. Jadi tetap aja kalau misalnya ada temen yang ngerokok ya udah suruh beda meja kayak. Jadi dia yang di outdoor, terus habis itu kita yang di indoor, atau misalnya ngobrolnya kalau misalnya nanti udah nggak ngerokok gitu Mbak. Jadi ya tetap kalau dari kita sih kita harus mengkondisikan supaya kita juga kan maunya sehat ya, nggak mau kita udah sehat Iya, tapi benar. lingkungannya ya mungkin kalau sesekali ketemu jarang-jarang ya tetap pakai masker ya, tapi kalau misalnya sering yang kayak temen Iya. nongkrong yang emang tiap hari Kayak atau nongkrongnya bus-bus gitu ya. Ya. biasanya kalau temen nongkrong tiap hari ya sama-sama ngerokok sih ya Mbak ya. Iya, circle-nya Pak, bukannya memastikan ya, gitu. Biasanya. Tapi kebanyakan juga ada kesamaan seperti itu. Karena ada beberapa orang juga kalau cium bau rokok, deket orang rokok, dia bekas ngerokok, kadang kan baunya ngecep ya. Itu juga tetap ada bau. sensasi pusing nggak sih kayak gitu tuh. Oke, sisa waktunya. Ya ampun baik. Masih ada pertanyaan dari Chandra Debila. Ya. Ya. Dok, treadmill. Nah, ngomongin treadmill. Di usia berapa sih treadmill ini bisa dilakukan? Kemudian juga apa nih ya, treadmill. Oh, itu penting nggak sih, Dok? Kemudian ya, manfaatnya apa? Oh ya, jadi kalau treadmill itu kan tanya yang Mbak Dea Larasati ya. Iya, Dok, treadmill itu Desi penting. Saraswati. Desi, sorry, Ya Desi. ampun, Ya kok Larasati sih? Ya, Sarah, ya. Orang Bali, Dok. Oh ya, oke. Dok, treadmill itu penting nggak sih? Apa aja manfaatnya? Apa di RSUI bisa? Jadi treadmill itu penting ya Mbak ya. Jadi treadmill itu penting, terutama ya bisa untuk pertama treadmill bisa untuk medical check up. Tapi bisa juga untuk memang sudah ada keluhan nyeri dada. Nah, treadmill itu fungsinya adalah untuk mendeteksi apakah ada penyumbatan pembuluh darah jantung. Jadi seperti treadmill itu pemeriksaannya ya kayak kita jalan di atas mesin treadmill, tapi bedanya adalah sambil direkam jantungnya kayak pemasangan EKG gitu. Jadi ini beda kayak treadmill di gym ya, gitu. Kadang orang berarti aku treadmill aja, ini beda ya. Jadi semuanya dipantau ya, Dok. Iya, jadi treadmill itu dipasang elektroda dulu untuk lihat irama jantungnya yang nanti berhubungan dengan komputer untuk treadmillnya, baru nanti ada stage-nya. Jadi ada stage untuk treadmillnya. Nah, nanti akan bertahap. Awalnya itu jalan santai, lama-lama jalan cepat sampai dengan lari. Nah, tujuan treadmill adalah untuk mendeteksi adanya penyumbatan pembuluh darah jantung. Nah, itu tadi yang saya jelaskan. Jadi kalau kita aktivitas, otomatis kan jantung kerjanya lebih berat. Kalau ada penyumbatan pembuluh darah jantung, otomatis aliran darahnya akan terganggu dan suplai oksigen ke otot jantung juga akan terganggu. Nah, kalau dia aktivitasnya jalannya treadmillnya makin cepat, terus dia ada keluhan nyeri dada, terus ada perubahan rekam jantung di komputernya. Nah, itu kita bisa deteksi untuk penyumbatan pembuluh darah jantung pada pasien itu. Jadi intinya bisa untuk mendeteksi penyumbatan pembuluh darah jantung untuk selanjutnya apakah perlu dipasang ring atau tidak dan lain-lain. Gitu. Oke, siap. Semoga bisa membantu menjawab ya, Desi Saraswati. Oke, ini dari Chandra Debilana. Oke. Dok, kalau tadi ada 2 ya kayaknya ya. Iya, ada sama yang di bawah tadi. Sih? Ya. Kalau begadang, kenapa sih tensi selalu tinggi? Itu pengaruh dengan tensi juga. Jadi kalau begadang, pembuluh darahnya juga capek. Iya, jadi kalau sebenarnya kalau begadang ini kan pasti kurang istirahat. Nah, sedangkan waktu istirahat sebenarnya itu metabolisme tubuh kita itu akan bekerja dengan baik waktu kita istirahat itu tadi. Jadi kita metabolisme tubuh kalau misalnya dia begadang maka akan terganggu. Nah, akan terganggu itu bisa menyebabkan tekanan darahnya tinggi gitu. Jadi ya tetap begadang ini kalau bisa ya nanti dikompensasi, misalnya tidurnya udah malam nih udah jam 1, jam 2 ya selanjutnya bisa diganti dengan paginya mungkin dia agak molor ya bangunnya atau misalnya tidur siang. Nah, itu tadi sih. Oke. Nah, Dok, biasa ya kepo-kepo nih ya.
Di media sosial ya ada berita yang cukup ngagetin pagi ini. Salah satu artis Indonesia gitu ya, yang ikonik banget ya. Cariwis ya kan, ada yang tayangan Indra itu Bekti ya. ini diduga mungkin masih ada pemeriksaan yang ini ya, tapi isu-isunya terkait dengan hipertensi. Jadi jatuh di kamar mandi. Nah, ini kenapa, Dok? Apakah sebelumnya memang tidak terdeteksinya adanya hipertensi atau tingginya tensi darah ya, Dok ya? Yeah. Adanya riwayat sebelumnya kemudian menyebabkan katanya pendarahan otak kalau nggak salah ya. Nah, itu kenapa sih, Dok, sebenarnya? Jadi sebenarnya kalau hipertensi ini tuh nggak mendadak sih, Mbak. Jadi bisa juga sebenarnya dia tuh udah ada hipertensi Akumulasi lama, ya? tapi mungkin dia nggak pernah periksa gitu. Jadi bisa aja dia jarang periksa untuk hipertensinya ini. Jadi misalnya waktu nggak pernah periksa tuh loh. Jadi kan sering banget pasien tuh pas ditanya tensinya udah 200, tapi dia nggak ada keluhan nih tensinya 200. Nah, biasanya bahayanya itu tensi 200 nggak ada keluhan karena dia udah kompensasi. Intinya dia udah lama terkena hipertensi, terbiasa tensinya tinggi, jadi dengan tensi segitu dia nggak ada keluhan. Nah, Badan itu nggak pernah sudah periksa. beradaptasi dengan si tensi tinggi ini ya. Jadi dan dia mungkin nggak pernah periksa juga, nggak pernah Nancy berkala. Yang tadi kan kita harus cek kesehatan berkala ya. Nggak pernah Nancy. Jadi karena sudah terbiasa, jadi pas tensinya tinggi sekali sampai 200 lebih, nah itu bisa menyebabkan pecahnya pembuluh darah otak. Nah, itu tadi. Nah, makanya kan sering banget nih pasien-pasien yang hipertensi itu kita kasih obat, tensinya agak turun lah ya, 140. Dok, saya geliar, saya pusing, nggak enak. Nah, justru malah karena dia terbiasa tensinya tinggi itu tadi. Jadi yang paling penting memang cek kesehatan berkala sih, Mbak. Dan apakah ini kecenderungan ke stroke hemorrhagic atau stroke pendarahan ya, Dok ya? Nah, stroke hemorrhagicnya itu tadi karena tensi yang terlalu tinggi itu menyebabkan pecahnya pembuluh darah otak ya, jadi perdarahan otak gitu tadi sih, Mbak. Jadi ini saling kait-mengkait ya, antara jantung itu hipertensi itu tadi, kemudian juga kepada fatalnya ke stroke hemorrhagic, dan gawatnya lagi kalau kamu kadang ada beberapa lifestyle yang terkait aku capek dikit kemudian injek gitu ya, booster itu yang agak nyaru dan bikin kayak mendewakan si injek ini ya, kayak booster aku udah sehat kok, jadi kayak one clap gitu. Padahal tuh bisa kayak, aja waktu capek itu ya sebenarnya itu udah kayak warning sign gitu ya, Mbak. Jadi ya udah kalau capek ya mungkin karena tuntutan pekerjaan juga bisa ya, Mbak. Jadi karena capek ya sebenarnya harus istirahat. Itu tadi mungkin ya istirahatnya kurang, begadang, itu tensinya tinggi. Jadi nggak dirasakan gitu loh ya. Gitu. Jadi ya itu tadi sih, meskipun kita mau cari cuan banyak, jadi jangan lupa istirahat. Iya, benar. Jangan diperbudak oleh duit, tapi kita yang harus memperbudak uang itu sendiri. Yang penting sehat gitu ya, Mbak. Yang penting sehat. Gitu. Karena kalau udah sehat, semuanya paripurna, kita bisa melakukan apapun. Ya. Oke, udah semua ya kayaknya ya, Dok ya. Tadi udah treadmill, kemudian juga dari Wardani terkait dengan pemasangan ring jantung nih, Dok. Pemasangan ring cincin jantung ini bisa dilakukan pada jantung atau bisa di tempat lain. Lu kayaknya lagi vibes mau wedding gitu ya, Dok ya. Mau wedding ring atau ring jantung? Itu udah beda ya. Kalau ring ini kan kita di sini bahasnya ring untuk pasangan ring karena penyumbatan pembuluh darah jantung ya. Jadi dipasangnya di pembuluh darah jantung. Jadi tujuannya di sini ring itu kan untuk melebarkan atau memfiksasi lah istilahnya pembuluh darah. Yang tadinya pembuluh darahnya itu dia ada penyumbatan, terus kita kasih ringnya ini untuk melancarkan aliran darahnya. Nah gitu. Ada expired nggak sih, Dok, untuk si ring jantung? Nggak ada, tapi bisa jadi, bukan expired ya, Mbak. Jadi ring jantung ini ya dia akan terus terpasang di situ ya. Cuman memang pasien dengan pemasangan ring itu memang harus minum obat seumur hidup, yang istilahnya obat pengencer darah. Gitu. Jadi untuk menjaga, karena ring ini kan benda asing ya, dan benda asing ini dipasang di pembuluh darah tubuh kita. Nah, benda asing itu respon tubuh kita terhadap benda asing itu memang harus memang biasanya itu ada sel-sel yang untuk intinya untuk
melindungi itu loh, karena benda asingnya itu ya, karena nah sel-sel yang melindunginya itu dia bisa bikin sumbatan gitu. Oh, Nah, sehingga makanya dia harus kita harus konsumsi obat minum ya. obat terus gitu supaya dia juga bisa, meskipun kamu udah pasang ring, juga kadang itu minum obatnya udah karena mungkin udah bosen ya, karena harus minum obat terus nggak minum obat lagi. Nah, itu bisa nyumbet nyumbet di pemasangan ring itu tadi. Malah lebih fatal ya jatuhnya ya. Gitu. Jadi ya memang ya udah dipasang ring ya resikonya memang harus minum obat seumur hidup gitu. Semoga oh iya, dulu pernah kenal gitu, orang yang pasang ring jantung adalah orang paling mahal sedunia. Iya kan? Ya, Karena karena satu pasang. ringnya luar biasa itu. Iya. Dan semoga, oh iya ada satu, Aritmia itu dok, bisa diobati. apa lagi? Kalau aritmia itu apa bisa diobati? Oh, Nah, aritmia apakah bisa diobati? sebenarnya aritmia ini kan ada Gangguan banyak irama ya, jantung ya? gangguan irama jantung ini ada banyak. Ada yang bradiaritmia atau bradiaritmia tuh denyut nadinya lemah. Misalnya kurang dari 50 kali per menit, karena denyut nadi yang normal itu kan 60 sampai 100 kali per menit. Nah, kalau dia bradiaritmia kurang dari 50 kali per menit dan dia ada keluhan, biasanya itu pada usia lanjut ya, karena degeneratif, faktor usia, jadi dia sering liar, pingsan, mbah-mbah itu sering gilir. Nah, itu kita lihat iramanya apa. Nah, kalau memang dia total AV block atau yang lainnya gitu, yang seperti itu bisa diobati dengan pemasangan pacu jantung permanen gitu. Nah, itu untuk yang bradiaritmia. Tapi kalau yang tachyarrhythmia itu yang cepat ya, yang berdebar itu tadi, itu biasanya lebih dari 150 kali per menit. Itu juga tachyarrhythmia itu ada macam-macam sih ya, macamnya. Nah, itu bisa dilakukan ablasi, tindakan ablasi, bisa dipasang ICD dan lain-lain. Jadi tergantung dari jenis aritmianya. Jadi bisa diobati. Oke, siap. Jadi sebenarnya semua penyakit gitu ya, itu bisa dicegah dan bisa kita tindak lanjuti dengan salah satu terapi, baik itu obat maupun juga Dengan intervensi butuh lainnya. intervensi lainnya ya, betul. Oke. Semoga kita sehat selalu ya dok Ya, ya. amin. Dan kesimpulan pada hari ini sepertinya cerdik itu tadi Iya. sudah merangkum semuanya semuanya ya. nggak cuman untuk jantung aja, tapi juga untuk semua masalah ya. Maksudnya ya mayoritas kesehatan itu ya perlu yang tadi cerdik itu, cek kesehatan, entah itu sakitnya yang lain ya, nggak mesti jantung, Betul. sakit diabetes, sakit misalnya yang paling sering ya diabetes, hipertensi itu kan ya. Kalau yang lainnya kan misalnya kayak patah tulang ya itu karena kecelakaan, Ya, musibah atau ya, cancer gitu. juga itu karena memang udah ketahuan itu. Jadi yang bisa dicegah sih pada intinya ya dengan cerdik itu tadi. Betul. Jadi semoga di tahun 2023 harapan kita baik-baik semua. Amin. Bangsa kita juga lebih sehat-sehat aja Ya, amin. gitu ya, dan juga nggak ada isu-isu kesehatan lain yang juga memberikan dampaknya impactful banget seperti beberapa tahun yang lalu COVID. ya, semuanya wah mengerikan ya, harus PPKM level-levelan. Ya udahlah, cukup cabai aja yang levelnya pedes ya kan, ya biar hidup kita nggak pedes, maka kita harus juga menjaga kesehatan kita. Kemudian juga tadi ya bahwa kamu boleh mempressure diri kamu untuk mencapai apa yang menjadi wishlist kamu, tetapi juga kamu harus memperhatikan kesehatan kamu juga ya, karena kesehatan yang terpenting ya Mbak ya. Kalau kita nggak sehat kita nggak bisa ngapa-ngapain juga kan. Ada quote karena ada pengalaman. Gitu. Ya Allah. Oke, siap. Dokter Lita, terima kasih sekali ya sudah sama-sama Mbak Noni. Siang ini. Noni, dan juga semoga bermanfaat. Pasti. Amin. Dan juga selamat tahun baru. Ya, menyambut 2023. Semoga doa terbaik kita semua terkabul. Amin. Gitu ya, dan jaga selalu kesehatan ya. Bahwa ingat bahwa kebiasaan yang sudah baik kita harus terapkan terus-menerus untuk lebih sehat, untuk bangsa yang sehat, badan yang sehat, maka kita bisa mencari cuan yang banyak. Oke. Selamat ketemu besok. Kok selamat sih, sampai ketemu tahun depan ya. Kita setahun lagi nggak? Iya, udah tinggal minggu depan udah. Sampai jumpa tahun depan ya Mbak Noni. Buka jendela udah 2023 gitu ya. Oke. Harapan yang baik
semoga kita bisa ketemu besok di 2023 dengan topik-topik yang lebih menarik, dan siapa lagi ya spesialis yang mau duduk di Kursi panas. ini untuk ditanya-tanyain ya, lebih seru Oke. lagi tahun depan. Oke, saya Noni dan juga Ya, saya Dokter Lita. undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Seru ya. makasih ya Mbak Noni. Makasih ya, Iya, Dok. sama-sama. Liburan kemana Mbak? Di rumah aja Oh, di ya. rumah aja, Nah, sama. karena Seru sekali. Iya, ya ampun. Heboh ya, Ya. Dok. Mbak Noni yang seru. Heboh. Asik loh, Dok. Iya, dokter juga suaranya